Baik, Shalom. Kembali lagi bersama saya Emmanuel Christopher Siombing yang merupakan seorang mahasiswa teologi tingkat 2 di Perguruan Tinggi Advent Suria Nusantara. Jadi pada kesempatan yang indah ini, saya akan mempresentasikan sedikit bagaimana pertumbuhan gereja yang ada di Kepulauan Nias, di mana pertumbuhan gereja ini tidak hanya gereja Advent, melainkan ada beberapa denominasi gereja yang lainnya. Jadi pertumbuhan gereja ini sangat erat kaitannya dalam pemberitaan Injil. Di Pulau Nias sendiri merupakan sebuah pulau yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera Utara Indonesia. Jadi bagaimana pertumbuhan gereja ini bisa berjalan dengan baik adalah di saat gereja tersebut memiliki visi, di mana visi tersebut didapat pemimpin gereja daripada Tuhan untuk membawa gereja itu terus bertumbuh. Visi yang diterima pemimpin gereja daripada Allah tersebut dikerjakan hanya untuk kemuliaan Allah. 15 visi yang akan membawa pemimpin gereja melakukan hal yang tepat untuk pertumbuhan gereja. Dan gereja yang kuat dibangun dengan visi yang tepat. Dengan adanya visi yang tepat akan membawa gereja kepada tujuan yang jelas. Jadi untuk membuat pertumbuhan suatu gereja, bagaimana gereja itu dapat bertumbuh, jadi seorang pemimpin gereja harus mempunyai visi yang jelas. Karena dikatakan bahwa dari visi yang jelas tersebut, dia bisa membawa kemana arah dari pertumbuhan gereja tersebut. Jadi, apa sebenarnya pertumbuhan gereja itu tersebut? Pertumbuhan gereja adalah pertumbuhan yang hidup yang terjadi secara terus-menerus. Di mana menurut Orlando Ecostas, pertumbuhan gereja adalah ekspansi menyeluruh dan alami yang dapat dan harus diharapkan dari kehidupan dan misi gereja sebagai umat Allah, tubuh Kristus dan persekutuan roh. Pertumbuhan gereja ini dikatakan menyeluruh oleh karena Allah merindukan penambahan orang-orang percaya ke dalam gereja. Allah memanggil semua orang percaya ke dalam pemuridan. Allah mencari lebih banyak vitalitas dalam penyembahan dan pemeliharaan gereja, di mana Allah itu sendiri juga menghendaki gereja membuat sebuah perbedaan dalam komunitasnya, melawan paksaan dan bentuk-bentuk kejahatan dengan kebenaran dan kuasa Injil yang dihidupi oleh mereka yang memperoleh keselamatan melalui iman. Jadi pertumbuhan gereja bisa dikatakan alami karena Allah sendiri menginginkan, mengharapkan, dan memungkinkan terjadinya pertumbuhan gereja itu. Dan kemudian menurut Peter Wagner, pertumbuhan gereja adalah sesuatu yang mencakup soal membawa orang-orang yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Yesus ke dalam persekutuan dengan Dia dan membawa mereka menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab. Jadi, bagaimana sebenarnya pertumbuhan gereja yang terjadi di Kepulauan Nias? Pertumbuhan dan penginjilan di Pulau Nias ini dimaksudkan adalah untuk Kepulauan Nias, di mana gereja-gereja yang ada tersebut, baik itu gereja denominasi Advent, Katolik, Protestan, atau yang lain-lain. Tetapi pertumbuhan gereja di Nias tetap harus memberitakan Injil agar gereja tersebut bertumbuh dan bertambah. Kalau tidak demikian, maka gereja itu akan hilang. Dan tanpa penginjilan tidak ada gereja. Tanpa gereja tidak ada penginjilan. Karena penginjilan merupakan sebuah mandat Tuhan bagi gereja lokal. Dan pola tersebut ada di dalam perjanjian baru. Dan tergambar jelas ketika terjadi aniaya pada gereja Yerusalem. Anggota-anggotanya tersebar ke segala penjuru. Dan mereka memberitakan Injil ke daerah yang mereka datangi. Selain itu, penginjilan sangat penting bagi pertumbuhan gereja serta masyarakat di sekitarnya. Penginjilan dalam gereja lokal juga menimbulkan kebebasan, di mana jemaat tidak hanya memberitakan Injil kepada orang-orang lokal saja, melainkan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Di mana gereja yang bertumbuh sehat, ada gereja yang seimbang pertumbuhannya secara kualitatif dan kuantitatif. Kedua hal itu tidak bisa diabaikan oleh gereja. Jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana pertumbuhan gereja di Kepulauan Nias, di mana mereka juga harus memiliki suatu visi yang jelas sehingga mereka bisa menumbuhkan keanggotaan jemaat di gereja tersebut.
Jadi bukan hanya gereja Advent, bukan hanya gereja Katolik, bukan hanya gereja Protestan yang menginginkan jemaatnya bertumbuh, melainkan seluruh gereja, dan itu terbukti di Kepulauan Nias bahwa seluruh gereja menginginkan jemaatnya bertumbuh, di mana mereka merindukan bahwa banyak orang-orang bisa percaya kepada Kristus dan membawa mereka kepada jalan keselamatan. Mungkin itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita.